Iya. Iya. Oke, nah yuk mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi kita sudah singgung bahwasanya ada dalam bunyi itu istilah, nama istilahnya adalah taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi. Apa tadi taraf intensitas bunyi? Perbandingan logaritma intensitas dengan intensitas ambang. Secara simbol, taraf intensitas bunyi disimbolkan dengan TI. TI sama dengan perbandingan logaritma intensitas bunyi per dengan intensitas ambang bunyi pendengaran. Intensitas ambang bunyi itu disingkat dengan I0. Karena ini logaritma, maka ada pengali 10-nya biar jadi angka. Oh ya, sebelumnya saya mau tanya, pernah belajar logaritma sebelumnya, nak? Misal gini, 10 kuadrat berapa kira-kira? 100. 100 ya. Kalau saya tanya log 100 kira-kira berapa? Ini sebenarnya kan, sebenarnya kalau nggak ditulis berarti ada angka 10 di sini. Nah, sebenarnya kalau nggak ditulis berarti 100 itu bisa kita ubah menjadi 10 pangkat 2. Betul nggak? Karena kan 100 10 pangkat 2 kan? Nah, coret aja ini. Maka tinggal pangkat. Itulah hasilnya. Jadi logaritma itu adalah hasil pangkat. Misal seperti ini. Kalau saya tanya, berapakah log 1000? Berapa nak log 1000 nak? Ya, kalau nggak ada angkanya di sini berarti ada basis 10 ya. Berarti 10 log 1000 itu berapa pangkat berapa, nak? 10 pangkat 10 pangkat 3. 3. 10 pangkat Berarti saya 3. tipu aja. Maka hasilnya adalah 3. Connect sampai di sini kira-kira. Bisa. Bisa enggak? Oke, saya coba lagi. Saya coba misalnya berapa logaritma dari 1 juta misalnya. Ini nampak nggak layarnya? Berapakah logaritma dari 1 juta? Berapa, Dina? 1 juta itu boleh nggak saya delete jadi berapa? 10 pangkat? 6. Berarti di sini 10 aja, coret aja 10-10-nya. Maka hasil dari logaritma 1 juta sama dengan 6. Sampai di sini connect lu nih. Bisa. Nah, sekarang tes matematikanya. Misal saya mau tanya sekarang. Ini saya hapus ya. Ini basic sekali nih misalnya. Saya tanya misalnya berapakah 10 pangkat 2? Berapakah 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 3? Berapa, nak? Karena banyak main-main eksponen nanti tuh. Berapa kira-kira 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 3? Berapa kira-kira? Berapa, nak? 10 pangkat 5. Iya, yang lain pangkat 5. 10 pangkat 5. Ya, pintar. 10 pangkat 5. Sekarang kalau saya tanya, 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 2. Berapa nih, nak? 10 pangkat 1. Ya, 10 pangkat 1. Ya, sekarang saya mau tanya, 10 pangkat 3 per 10 pangkat min 2. Berapa ini, nak? Ayo. 10 pangkat 1. Enggak, ini kan min. Min pindah ke atas jadi positif. Jadi jawabannya adalah 10 pangkat 5. Lagi. Terakhir nih, 10 pangkat 4 per dengan 10 pangkat min 5. Berapa nih, nak? 10 pangkat 9. 10 pangkat 10 pangkat 9. Sekarang saya mau tanya. Ini udah bisa ya. Sekarang saya mau tanya nih. Ini udah berkembang dikit. Soalnya nanti banyak pangkat-pangkatnya. Nah, sekarang saya mau tanya sekarang. Misalnya, logaritma 10 pangkat 9 berapa kira-kira? Ya coret aja, tinggal 9, ya kan? Saya lagi. Logaritma 10 pangkat 5 berapa nih, nak? 5. Ya, bisa ya. Sekarang saya mau tanya, logaritma 10 pangkat 6 per dengan 10 pangkat 7. Berapa nih kira-kira? 10 pangkat min 1. Ya, hilangin 10-nya berarti min 1. Ya kan? Lagi nih konfirmasi. Terakhir ya.
log 10 pangkat 9 per dengan 10 pangkat 3. Berapa Nina? 6 ya. 6. Oke, bisa ya? Bisa. Saya oke. Ya. Dah. Oke, nah taraf intensitas untuk satu sumber bunyi didefinisikan sebagai intensitas dari bunyi dibagi atau dibandingkan dengan intensitas ambang. Nah, inol tadi apa? Nah, tadi adalah intensitas bunyi. Intensitas bunyi. Satuannya apa? Nah, watt per dengan meter kuadrat. I0 itu apa? Intensitas ambang bunyi pendengaran. Karena intensitas ambang ada dua, pendengaran sama penghayatan. Nilainya 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Kayak gitu ya. Nah, jadi misal seperti ini, nah. Untuk satu sumber bunyi, katakanlah saya teriak di sini. Hani. Saya teriaknya di sini kan. Nah, intensitas bunyi saya misalnya adalah 10 pangkat 5 watt per dengan meter kuadrat. Saya mau tanya, berapakah taraf intensitas bunyi yang dihasilkan oleh saya? Kira-kira berapa, Nak? Yuk, taraf intensitas yang saya hasilkan adalah berapa kira-kira, Nak? Taraf intensitas yang saya hasilkan adalah seperbandingan logaritma intensitas bunyi per dengan intensitas ambang pendengaran. Paham sampai di sini? Kali ya kali. 10 kali 5. Ya, 10 log. I-nya berapa? 10 pangkat 5. Per I0 berapa? I0-nya adalah 10 pangkat min 12. Kira-kira Nak, 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat min 12. Hasilnya berapa, Nak? 10 pangkat min 17. Ya, 10 pangkat 17. 10 apa? Log 10 pangkat 17. Kira-kira Nak, log 10 pangkat 17 berapa kira-kira? 17. Maka taraf intensitasnya adalah 170. Satuan dari taraf intensitas adalah desibel. Nah, paham sampai di sini dulu kira-kira? Bisa kira-kira, Nak? Lagi. Ingat ya, taraf intensitas tadi apa, Nak? Perbandingan antara logaritma intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran. Paham ya? Oke, ini ada yang mau ditanya dulu kira-kira? Sebelum kita next contoh soal. Enggak ya? Oke, nah sekarang ayo kita... Pak. Hah? Pak. Ya. Kenapa bisa dapat 170, Pak? Kenapa bisa dapat 170? Ini nggak bisa back lagi ya? Wah, tadi ya. Coba saya buka lagi. Berapa nih? Saya kan ya. Kenapa bisa dapat 170 tadi ya? Ini saya ulang aja soalnya, Nak ya. Oke. Misalnya ada sebuah sepeda motor bunyi klakson kayak gitu. Nah, misalnya ya, ada sebuah sepeda motor ngeng bunyi klakson kayak gitu kan. Nah, mengeluarkan intensitas bunyi misalnya adalah 10 pangkat berapa namanya? 10 pangkat 7 boleh. Satuannya adalah watt per meter kuadrat. Saya mau tanya, berapakah taraf intensitas yang dihasilkan oleh satu buah sepeda motor ini? Yuk, kita hitung yuk. Tadi taraf intensitas tadi definisinya apa, Nak? Taraf intensitas adalah apa, Nak? Perbandingan logaritma intensitas bunyi per dengan intensitas ambang pendengaran. Ini 10 ya. Beda ini 10, ini 0 ya. Jangan sama, ini 10 di bawahnya 0 gitu. Yuk kita masuk yuk. 10 log I-nya berapa? 10 pangkat 7. I0-nya berapa? 10 pangkat min 12. Sekarang kita pecahin dulu nih.
10 pangkat 7 per 10 pangkat min 12 berapa, nak? Kira-kira, nak? 10 pangkat min 19. 10 pangkat Ya, min ini 19. 10 19. log 10 pangkat 19. Log 10 pangkat 19 itu berapa, nak? 19. Ya, coret. Maka tinggal 10 kali 19. Maka 10 kali 19 berapa kira-kira? 150. 190. Ya, makanya tadi dapat 100. Kalau tadi 15 ya. Ini sekarang dapat 190. Satuannya adalah desibel. Bisa kira-kira, nah? 60. Ya, 10 pangkat min 12 dari mana? 10 pangkat 19 dari mana? Oke, kita oprek lagi, Ya. nak, ya. Coba perhatikan, nak, di sini ada angka 10 pangkat 7 dibagi dengan 10 pangkat min 12. Ini kan mau kita selesaikan, nak, yang namanya min. Kalau pindah tanda berarti, jadi kalau pindah posisi berarti pindah tanda. Yang tadinya pangkat negatif berarti pangkat positif sekarang. Berarti sekarang jadi ya 10 pangkat 7 kali 10 pangkat 12 berapa kira-kira? Oh iya, kalau sedih. 19. 19. Enggak, Pak. Yang min 12 itu dari mana, Pak? Oh, yang 10 pangkat min 12 dari mana ya? Iya. Oh ya. Nilai I0 itu, nak, dari hasil penelitian, itu nilai dari hasil penelitian, nak, pengukurannya. Nilainya adalah 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Jadi ini sudah ketetapan. Sama kayak gravitasi. Nilainya kan 10. Dari mana 10? Sudah ditetapkan, sudah dihitung-hitung lewat penelitian. Ini juga I0 itu berapa? Nilainya adalah 10 pangkat min 12. 12. Bisa kira-kira, nak? Nah, Oke. Ada pertanyaan lagi kira-kira sebelum kita next nih? Ini Enggak, Pak. ya. Oke. Nah, yuk kita buat kesimpulan. Taraf intensitas untuk satu sumber bunyi, persamaannya tadi apa, nak? Sumber bunyi. Persamaannya apa, nak? TI sama dengan apa? Perbandingan logaritma intensitas bunyi per intensitas ambang dikali 10. bunyi Gitu ya? pendengar. Bener ya? Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau lebih dari satu bunyi? Misalnya, berapakah taraf intensitas bunyi untuk lebih dari satu sumber bunyi, dan lebih dari satu sumber bunyi. Nah, gimana nih kira-kira? Nah, yuk kita oprek yuk. Ini bahasa pemrograman ya, kita oprek ya. Oke, nah, misal seperti ini, nah. Kalau secara umum persamaannya kira-kira seperti ini. Taraf intensitas untuk banyak bunyi sama dengan taraf intensitas satu bunyi ditambah dengan 10 log N, di mana N itu adalah banyaknya bunyi, banyaknya sumber bunyi, banyaknya sumber bunyi. Ini secara baku, lah ya, secara baku persamaannya ini. Yuk, tapi bisa nggak kita kali? Bisa-bisa aja. Ambil contoh misalnya seperti ini. Ada satu buah sepeda motor. Nah, satu buah sepeda motor, taraf intensitas satu buah bunyinya, katakanlah berapa tadi, nak? 190 desibel. Ingat ya, satu buah sepeda motor berbunyi ya, gitu kan. Taraf intensitas satu buah bunyi adalah 190 desibel. Apa yang terjadi kalau motornya ada 10 biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Motornya ada 10 biji. Kan mereka kan bunyinya makin banyak kan? Kira-kira berapakah taraf intensitas untuk 10 buah sepeda motor? TN sama dengan 10 motor. Kira-kira gimana nih, nak? Kalau mau pakai rumus boleh. Pakai rumus berarti gimana, nak? Taraf intensitas TN sama dengan berapa, nak? T1 ditambah dengan 10 log N.
Jadi taraf intensitas satu bunyinya berapa? 190 Bang. Tambah 10 log. Lognya berapa N-nya? N-nya 10. Log 10 berapa kira-kira? Ayo. Log 10 berapa nak? 1 ya. Oke, 1 kali 10. Ya 10 tambah 10. Maka taraf intensitas untuk 10 motor sama dengan 200 desibel. Bang, bisa diakal-akalin? Bisa-bisa aja. Gimana cara ngakalinnya? Coba nak. Tapi kita harus hafal dikit. Harus hafal dikit. Harus hafal dikit. Mana nih? Harus hafal dikit. Harus hafal dikit. Kita harus hafal nak. Log 10 berapa nak? Log 10 berapa nak? Oh, kalau nggak tahu log 10, log 100 berapa nak? 2. Nah, berarti nanti kalau ada 100 biji, dia nambah 20. Kalau log 10 berapa nak? 1. Berarti kalau dia banyaknya 10, dia nambah 10 biji. Kalau log 1000 berapa nak? 3. Berarti dia bakal nambah 30 biji. Kalau log 10.000 berapa nak? 40. 4. Berarti nambah 40 biji. Connect sampai di sini kira-kira. Cara ngakal-ngakalinnya. Oke ya. Yuk, sekarang kita tes ya. Kita tes sebelum kita masuk ke soalnya. Nah. Ada seekor lebah. Jadi di Al-Quran itu ada satu surat tentang lebah. Lebah ini karena jadi beberapa ayat Al-Quran itu ada yang dinamakan dengan nama hewan. Di antaranya itu adalah lebah. Lebah dalam Al-Quran itu disebut dengan an-nahl ya. Jadi lebah ini hidupnya secara berkelompok. Di mana dia singgah di batang kayu, tidak pernah merugikan satu batang kayu pun, walaupun batang kayu itu mau runtuh gitu. Ketika dia ada di situ ada manfaat, ada banyak manfaat yang dihasilkan oleh an-nahl ini atau lebah ini. Nah, bayangin sebuah lebah. Lebah itu kan bunyinya kan gitu lebah kan. Nah, misalnya satu buah lebah ini lebah nih. Satu buah lebah itu menghasilkan taraf intensitas sebesar 70 desibel. Misalnya, ada 1000 ekor lebah, ini 1000 ekor lebah ngoeng gitu karena ada 1000 ekor lebah, 1000 ekor lebah kayak gitu. Kira-kira nak berapakah taraf intensitas yang dihasilkan oleh 1000 ekor lebah ini nak? Berapa kira-kira? Kita hafal dia pakai cara hafalan boleh ya. Oke, kalau dia log 10, berarti nambah berapa nak? Nambah log 10 berapa? Log 10. 1. Berarti nambah 10. Kalau log 100 berapa nak? 100. 2. Berarti nambah 20. Kalau log 1000? Nambah 30. Nambah 30. Ya udah nambah 30. Nah, berapa nih nak? 70 tambah 30? 100 desibel. Ya, maka taraf intensitasnya untuk 1000 ekor lebah sama dengan 100 desibel. Bang, coba buktikan pakai rumus. Boleh atau nggak? Sama aja. Maka taraf intensitas untuk 1000 lebah, TN sama dengan taraf intensitas 1 lebah ditambah dengan 10 log N. Seandainya kita masukkan rumus pun hasilnya pasti sama. Nggak coyok. Yuk kita tes yuk. T1-nya 70 tambah 10 log N. N-nya berapa nak? 1000. Berapa nak log 1000 tadi? Ayo. 3 kan? Oke, 10 kali 3 berapa nak? 30. 70 tambah 30. 100 sama kan? Kayak gitu. Nah, betul. Betul ya? Bisa kira-kira? Ada pertanyaan kira-kira? Nah, yuk sekarang kita contoh soal KSM dulu yang misalnya kayak gini soalnya. Ini belum apa itu? Nah, kita karang-karang aja soalnya dulu ya. Pak Imam pernah sholat jamaah semuanya, ya apalagi yang cowok pernah sholat jamaah ya. Seorang imam membaca Al-Fatihah,
Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kalau satu imam membaca amin, berarti kalau satu imam membaca amin, taraf intensitas yang dihasilkan imam tersebut, katakanlah misalnya 15 desibel. Kebetulan waktu itu ada 100 orang jamaahnya, 100 orang. Nah, 100 orang nih ya, 100 orang jamaah membaca amin secara berjamaah begitu kan. Ini berarti ada 99 jamaah ya, 99 jamaah sama Pak imamnya 100 kayak gitu ya. Berarti total ada 100 orang misalnya. Total ada 99 makmum, 1 orang Pak imam kayak gitu. Nah, kira-kira berapa taraf intensitas nak dari bunyi amin sholat jamaah ini? Kira-kira berapa nak? Kira-kira? 35. Iya, 35. Oh iya 35 ya. Karena kalau 100 dia nambah 20. 20. Tambah 15 berarti 35. 35. Paham sampai di sini kira-kira? Paham. Oke, mari kita ke soalnya. Oke nak, coba baca soalnya nak. Hanif coba, siap, jangan Hanif lagi lah. Siapa yang baca soalnya nih? Nadira baca soalnya nak. Soalnya Pak. Oh soalnya belum ada ya. Astagfirullah. Jadi membaca soal paling susah adalah ketika soalnya nggak ada. Oke, siapa baca nih? Nadira ya, coba baca Nadira. Bunyi kerasan sebuah sepeda motor saat dibunyikan menghasilkan taraf intensitas 40 dB. Sedangkan bunyi kerasan mobil saat dibunyikan menghasilkan taraf intensitas 60 dB. 10 sama dengan 10 Inol, dB. intensitas ambang kedengaran tuh. Inol, kan 10 nah ya. Jika 100 kelasan sepeda motor dan 10 kelasan mobil serentak dibunyikan, maka perbandingan taraf intensitas kelasan sepeda motor dengan mobil adalah. Oke, coba Luna tes Luna, gimana cara kalian jawabnya? Soal latihan. Gak nampak soalnya, Pak. Ah, nggak nampak soalnya? Udah nampak belum? Enggak. Belum. Udah. Coba saya share ulang ya. Apakah sudah kelihatan soalnya? Belum? Apakah sudah kelihatan? Udah. Muksamina kelihatan soalnya nak? Udah. Udah, ayo. Waktunya 1 menit ya untuk ngitung ya. Setelah itu kita bahas. Kita masih ada efek dokter. 1 menit itu. Kita rumus itu. Main Anda gimana? Main Anda, connect main Anda. Bisa? Bisa main Anda? Bisa ya? Darah, gimana darah? Aman darah? Darah. Halo darah. Pak, kan nampak soalnya, Pak. Belum nampak? Yang lain apakah sama juga belum nampak? Tadi nampak, sekarang nggak nampak. Oh iya. Nah, udah. Nah, ini apakah sudah nampak semuanya? Udah nampak. Pak. Oh, mungkin karena ada jaringan mungkin ya, karena ada yang udah ada yang belum.
Oke, sudah? Yuk kita bahas yuk. Nanti terlalu lama di sini ya. Karena masih ada satu topik lagi nih. Kita upayakan clear semuanya sehingga bisa dijadikan bahan persiapan. Andai kata nanti ditanya di KSN tingkat provinsi. Oke, yuk. Siapa yang baca nih? Oh, udah dibaca tadi ya. Oke, bunyi klakson sebuah sepeda motor saat dibunyikan menghasilkan taraf intensitas 40 desibel. Sekarang kita kita istilahnya kita pisah intens bunyi sepeda motor. Berapa motor, Nak? Satu buah motor, kan sebuah itu kan menunjukkan satu ya, kan sebuah rumah, satu buah rumah ya. Oke, satu motor taraf intensitasnya berapa? 40 desibel. Selanjutnya, Nak, apalagi sedangkan bunyi klakson mobil, berarti ini sebuah mobil juga ya, satu buah mobil, taraf intensitas ya, taraf ini satu mobil sama dengan berapa? 60 desibel. Jika klakson sepeda jika 100 klakson sepeda motor, oh berarti ini 100 buah. 100 buah. Terus kemudian dan 10 klakson mobil, berarti ini 10 buah, ya kan? Nah, dibunyikan dalam waktu bersamaan. Kira-kira berapa perbandingannya? Coba, Nak. Kalau 100 nambah berapa, Nak? 20. Tambah 20. 40 tambah 20 berapa, Nak? 60. 60. Kalau 10 nambah berapa, Nak? 10. Ya, nambah 10. 60 tambah 10. 70. Kalau dibandingin kan berarti kan 60 banding 70 ya. 60 banding 70 kira-kira yang mana yang paling dekat? B. Ya. Bisa. Bisa. Saya? Oke, nah next nih terakhir kita bahas yang namanya efek Doppler. Karena feeling saya itu nanti di sini masuk soalnya. Kenapa di sini masuk efek Doppler? Karena kemarin tingkat kabupaten MA masuk efek Doppler. Kayaknya banyak yang bisa jawab efek Dopplernya, sehingga soal itu nanti pasti akan dimutasi ke MTS ya gitu. Yuk kita bahas dulu efek Doppler. Efek Doppler. Nah, apa itu efek Doppler? Efek Doppler itu adalah perbandingan antara frekuensi pengamat dengan frekuensi sumber, Oke, apa tadi efek Doppler, Nak? Secara konteks bukunya, efek Doppler didefinisikan sebagai perbandingan frekuensi pengamat dengan frekuensi sumber. Frekuensi pengamat itu, Nak, kita simbolkan FP misalnya. Frekuensi sumber itu, Nak, kita simbolkan dengan Fs. Inilah yang disebut dengan efek Doppler, perbandingan antara frekuensi pengamat dengan frekuensi sumber ya gitu. Nah, sekarang masalahnya gimana cara nyari frekuensi pengamat? Frekuensi pengamat sama dengan P plus minus PP. Jadi nah, P itu pengamat ya. Kalau sumber gimana? P plus minus PS kayak gitu. Nah, Bang, FP tadi adalah frekuensi pengamat. Fs itu adalah frekuensi sumber. PP itu apa? Kecepatan pengamat. Vs itu apa? Kecepatan si sumber. Kalau V aja apa? V aja adalah kecepatan rambat. Kecepatan rambat udara. Nah, Bang, tapi di sini ada plus minus. Gimana tuh? Nah, ingat aja salah satu. Konsepnya gini. Ingat aja salah satu. Konsepnya ini. Ingat aja salah satu. Nah, gimana, Bang, konsep ingat aja salah satu? Misal seperti ini. Oke, misal seperti ini. Nah,
Ada sebuah ambulan, bunyi ambulannya. Wiu, 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 wiu. Nah, yang berbunyi itu namanya adalah sumber. Ingat ya, yang berbunyi, yang mengeluarkan bunyi namanya adalah sumber bunyi. Sementara tetangganya yang mendengar namanya adalah pendengar atau pengamat. Connect sampai di sini kira-kira pendengar itu maksudnya pengamat, yaitu pengamat itu pendengar. Kira-kira seperti itu. Ingat nih. Nah, ingat aja salah satu apa yang perlu diingat. Ketika pengamat mendekati sumber, maka kecepatan pengamat bernilai plus. Sisanya kebalikan. Ingat, ketika pengamat mendekati sumber, nilainya adalah plus. Sisanya adalah kebalikan. Maka ketika pengamat menjauhi sumber, maka nilai pengamatnya ngapain? Negatif. Ketika sumber mendekati pengamat, kebalikan. Berarti sumbernya yang jadi negatif. Kalau sumbernya menjauhi pengamat, kebalikan. Berarti sumbernya jadi positif. Oke, sampai di sini connect dulu nih. Connect. Oke, yuk kita lanjut ya. Misal nih, misal adalah suara orang azan di sebuah masjid misalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan ya. Terus kemudian ada si Rizky Hanif misalnya, dia dengar azan, langsung ini berarti ini sumber ya. Ini sumber, si Rizky sekarang jadi apa? Jadi pengamat ya. Oke, si Rizky-nya datang. Sekarang saya mau tanya, rumusnya apa sekarang kalau efek Doppler? Ingat, efek Doppler adalah perbandingan frekuensi pengamat dengan frekuensi sumber. V plus minus VP per dengan V plus minus VS. Gitu kan ceritanya, nak? Betul ya? Oke, yuk kita buat rumusnya yuk. Frekuensi pengamat per frekuensi sumber sama dengan V. Pengamat mendekati sumber, plus atau minus? Ayo, plus ya, oke, plus VP per dengan V. VS-nya ngapain? Diam kan? Kalau diam kan 0 ya. Kalau 0, 10 tambah 0, 10. 10 kurang 0, 10. Berarti nggak ngapa-ngapain kan? Berarti 0 itu boleh kita outkan saja. Berarti persamaan efek Dopplernya menjadi seperti ini. Nah, ya, misal gitu ya. Nah, ambil contoh misalnya di sekolah, ada dipanggil bu guru misalnya, atau ustazah. Kata ustazahnya, apa ustazah nanya apa anak murid gitu, anak murid kayak gitu ya. Ini ustazah manggil, berarti ini jadi sumber. Nah, ini anak muridnya datang, baik ustazah kayak gitu. Nah, ini kira-kira persamaannya apa kira-kira? FP per FS sama dengan P plus P plus PP per P kurang PS karena sumbernya mendekati pengamat. Sama-sama datang. Gitu. Paham ya? Yuk, mari kita bahas soalnya Luna. Pokoknya itu efek Doppler itu perbandingan antara frekuensi Nah, ini kira-kira jawabannya gimana nih kira-kira? Yuk kita bahas yuk. Sebuah mobil ambulan mempunyai sirine bergerak. Berarti mobil ambulannya kan? Mobil ambulannya berarti bergerak nih. Mengeluarkan sumber. Frekuensi sumbernya berapa? Belum ya. Sebuah ambulan membunyikan sirine bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Berarti V sumber 36 km per jam. Terus kemudian mendekati seorang yang diam, pendengarnya diam. Berarti VP-nya sama dengan 0. Ini sumber mendekati pengamat ya. Frekuensi pendengar diam yang mendengar frekuensi, berarti frekuensi pengamat yang didengar berapa? 1020 Hz. Apabila kecepatan bunyi di udara, V udara atau V saja sama dengan berapa? Nah, 340. Maka frekuensi sirine ambulan, berarti ini Fs ya, sama dengan berapa? Yuk, ingat efek Doppler adalah perbandingan antara frekuensi pengamat dengan frekuensi
sumber. Gimana tadi, Nak? V plus minus VP per V plus minus PS. Yuk. FP-nya berapa? 1020. FS-nya berapa? Itu yang ditanya. V-nya berapa? 340 ya. Oke, tambah nggak ada. Ini kan diam ya. Kalau diam ya hilangin aja kayak gitu. Ini 340 berarti kurang ya karena mendekati 36 km per jam. Ini sama dengan berapa, Nak? 10 meter per second. Berarti bisa kita olah jadi 10 nih. Yuk kita olah TKP jadi berapa nih, Nak? 1020 per FS sama dengan 340 per 340 kurang 10 ya 330 kan. 1020 dibagi 340 berapa nih, Nak? Dapatnya adalah 3 ya, betul lah. 340 kali 3 berapa nih? 0, 12 ya 10 ya. Berarti ini 3 ini 1 kali silang FS kali 1 ya FS 330 kali 3 ya 990, maka nilai frekuensi sumbernya adalah 990 Hz. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nih. Bisa kira-kira? Untuk bunyi ya, Nak, kuatkan ini ya di intensitas tadi sama efek Doppler ya. Feeling saya efek Doppler masuk. Feeling ya. Ya, oke. Ada pertanyaan kira-kira? Ya. Ada. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka besok kita insya Allah akan bahas tentang listrik. Besok tentang listrik ya, insya Allah ya. Kalau ya listrik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Teman-teman bisa mereview kembali materinya. Kemarin materinya sudah saya kirim ke YouTube, jadi bisa cek di pakmanah.my.id. Besok kita jumpa lagi jam segini juga ya, jam 14.00. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.